itu definisi tentang wahyu ya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, sekarang kita akan lihat makna wahyu itu ya. Yuqal wahaitu ilaihi wa auhaitu. Ya, dikatakan wahaitu ilaihi wa auhaitu. Jadi kata kerja terkait wahyu ini bisa dengan menggunakan kata waha. Ya, waha. Atau bisa juga auha. Ya. Jadi waha yahi atau auha yuhi. Itu sama maknanya. Wahaitu ilaihi itu sama maknanya dengan auhaitu. Jadi kalau kita menggunakan kata waha yahi itu ada tambahan ila. Tapi saya juga menggunakan kata auhaitu ya. Ini juga bisa menggunakan ila. Ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Secara bahasa ini dulu kita lihat ya. Jadi wahaitu ilaihi wa auhaitu, ya wahaitu ilaihi maksudnya idza kallamtahu bima tukhfihi an ghairi. Jika kita baca wahaita saja. Wahaita ilaihi wa auhaita. Kamu mewahyukan, kamu memberikan wahyu kepada orang lain, itu secara bahasa idza kallamtahu bima tukhfihi an ghairi. Jika engkau berbicara kepadanya yang itu engkau sembunyikan dari orang lain. Maksudnya hanya dia yang bisa dengar. Jadi wahyu secara bahasa itu artinya kita menyampaikan informasi kepada orang lain dengan cara yang apa? Yang samar, yang rahasia, sehingga yang bisa tahu itu hanya orang kita sampaikan. Jadi misalnya kita kumpul beberapa orang ini, saya hanya mau menyampaikan kepada salah seorang di antara kalian. Nah, misalnya saya kasih isyarat kepada dia, atau saya berbisik kepadanya, ya, sehingga yang bisa tahu itu hanya dia, yang lain nggak tahu. Nah, itu sebetulnya secara bahasa kita melakukan wahyu, ya, karena wahyu secara bahasa itu artinya itu. Wal wahyu al isyaratus sari'ah. Wahyu itu isyarat yang cepat. Wadzalika yakunu bil kalami ala sabilir ramzi wat ta'rid. Itu bisa ya dalam bentuk ucapan yang sifatnya kode ya, isyarat. Ya. Sindiran, tidak langsung kepada bentuk ungkapannya kepada semua orang. Wa qad yakunu bi sautin mujarrad, bisa dengan suara saja, wa bi isyarati bi ba'dil jawarih, atau dengan isyarat menggunakan anggota tubuh. Kita kasih isyarat kepada orang lain ya, kepada teman kita kode mata misalnya gini ya, atau kita kasih jari ya. Nah, itu juga bisa ya, disebut sebagai wahyu secara bahasa. Wal wahyu masdar. Wahyu itu bentuk masdar ya. Untuk masdar ini istilah bahasa Arab ya. Dari kata apa tadi? Waha yahi, wahyan. Atau juga bisa auha yuhi ya, bisa juga menggunakan bentuk itu. Wa madatul kalimati tadullu ala ma'nayaini asliyaini humal khafa'u wa sur'ah. Isi dari kata itu, makna kata itu menunjukkan dua makna asal. Jadi kalau disebut wahyu itu ada dua komponen makna di dalamnya. Apa itu? Al khafa'u, samar, wa sur'ah, dan cepat. Samar dan cepat. Walidza qila fi ma'nahu, oleh karena itu dikatakan tentang maknanya itu, wahyu itu adalah al-i'lamul khafiyyus sari'ul khassu bima yuwajjahu ilaihi bihaitsu yakhfa 'ala ghairihi. Itu merupakan penyampaian yang tersembunyi, kemudian sari', cepat, khas ya, jadi terkhususkan bima yuwajjahu ilaihi, kepada pihak yang dituju, bukan kepada yang lain, hanya kepada pihak yang dituju. Bihaitsu yakhfa 'ala ghairihi, yang tidak diketahui atau samar bagi yang lain. Jadi yang lain yang tidak dikasih wahyu itu tidak tahu. Wa hadza ma'nal masdar. Ini makna masdar. Ya. Jadi kata wahyu itu bisa dimaknai sebagai masdar.
Wa yutlaqu wa yuradu bihil muha. Bisa juga digunakan dan dimaksudkan untuk menyebut wahyu itu sebagai muha, sebagai sesuatu yang diwahyukan. Ai bi makna ismil maf'ul. Jadi maknanya sebagai isim maf'ul. Sama dengan kemarin kita bahas Quran begitu kan. Quran itu bisa dimaknai masdar, bisa juga sebagai isim maf'ul. Bisa dimaknai bacaan, bisa juga dimaknai sesuatu yang dibaca. Nah, wahyu itu juga begitu, bisa dimaknai sebagai wahyunya, sebagai pemberitahuan atau penyampaian informasi itu. Bisa juga ya dimaknai sebagai objek. Ya. Sesuatu yang diwahyukan itu apa? Oh, wahyu itu sendiri. Sesuatu yang diwahyukan itu adalah wahyu. Ya. Wal wahyu bimaknahu lugawi yatanawal. Wahyu dalam maknanya secara bahasa itu bisa mencakup ya, ada banyak aspek. Ada 5 di sini yang beliau contohkan. Ini masih sebagai bahasa, makna bahasa. Dan ini digunakan dalam Al-Qur'an ya. Makna bahasa wahyu itu digunakan dalam Al-Qur'an. Yang pertama, bisa mencakup al-ilham al-fitri lil insan. Al-ilhamul fitri lil insan atau al-ilham al-fitri lil insan. Ilham ini sudah jadi bahasa Indonesia. Ilham fitri untuk manusia. Kal wahyi ila ummi Musa, ya, seperti wahyu kepada ibunda Musa. Itu Allah gunakan redaksi wahyu padanya. Padahal ibundanya Musa itu bukan rasul. Ya. Sini disebutkan di dalam surah Al-Qasas ya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, ya. Kami wahyukan kepada ibunda Musa untuk menyusuinya. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an juga redaksinya wahyu. Ini makna bahasa ya. Jadi kalau baca ayat ini jangan berpikir wah berarti Nabi Musa itu ibunya itu juga dikasih wahyu, itu berarti dia itu nabi juga. Bukan, itu makna bahasa. Bahkan ada juga awal ilham al-ghariziyya lil hayawan. Ilham yang sifatnya instinktif. Ya, kepada hewan. Juga ada ya. Juga digunakan kata wahyu ini dalam Al-Qur'an. Misalnya kal wahyi ilan nahl. Wahyu kepada lebah. Dalam surah An-Nahl ya. Wa auha rabbuka ilan nahl. Ya, Rabbmu itu mewahyukan kepada lebah. Maksudnya itu mengilhamkan ya secara instinktif. Secara dari insting ya, naluri lebah itu. Apa isi wahyunya? Anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Ya, untuk apa? Membuat rumah ya dari gunung, dari pohon ya, dari apa? Tempat-tempat tinggal manusia ya, yang dibikin oleh manusia. Jadi makanya itu lebah itu ada sarangnya di gunung ya, di batu-batuan. Ada juga yang bikin sarang di pohon-pohon ya. Ada juga yang memang disediakan, dibikinkan manusia ya. Kenapa lebah mau bikin? Ya memang Allah perintahkan. Kalau bahasa ayat itu wahyu, Allah wahyukan. Rabb ya, Rabbmu mewahyu. Wa auha rabbuka ilan nahl. Kemudian yang ketiga, wal isyarat as-sari'ata ala sabil ramzi wal iha. Isyarat yang cepat ya, dalam bentuk apa? Kode, dalam bentuk apa? Pokoknya tidak dengan ucapan ya, dengan kode, dengan tanda sinyal ya. Ka ihai Zakaria fi ma hakahul Qur'anu anhu, seperti apa? Seperti wahyu yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Zakaria, Nabi Zakaria ya, yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ini ada di dalam surah Maryam ya. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa ashiya. Keluarlah ya, lalu dia keluar kepada kaumnya dari mihrab itu ya, lalu mewahyukan kepada mereka. Yang mewahyukan ini siapa? Nabi Zakaria. Ya, untuk apa? Apa isi wahyunya? Ansabbihu bukrata wa ashiya. Ya, untuk bertasbih pagi dan petang.
Mewahyukan di sini maksudnya menyampaikan dengan isyarat. Ya. Karena itu kan sebetulnya kalau di dalam surah apa itu diceritakan itu ketika malaikat itu sampaikan kepada, jadi ceritanya gini, di Nabi Zakaria itu kan pernah berdoa di mihrabnya Maryam, tempat Maryam itu melaksanakan ibadah di situ, dia berdoa di situ. Karena kan itu tempat yang istimewa ya dalam surah Ali Imran ya, ceritanya itu mihrabnya Maryam itu sering ada makanan di situ. Zakaria itu heran. Ya, dari mana ini makanan-makanan? Anna laki haza. Dari mana ini makanan-makanan ini? Tidak pernah kita kasih, kenapa ada di sini? Nah, kemudian Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, ya. Tanpa batas. Terserah Allah mau kasih. Nah, ketika mengetahui itu kemudian, wah ini tempat istimewa. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah, ya di tempat itulah Zakaria itu berdoa kepada Rabbnya. Dia minta apa? Di antara doanya itu apa? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dzurriyyatan thayyibah, generasi penerus yang baik, anak-anak yang soleh gitu ya. Karena Zakaria waktu itu belum dianugerahi anak, padahal dia sudah tua. Nah, dia berdoa di situ. Sungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Nah, singkat cerita, turun malaikat itu. Ijabah doanya disampaikan kepadanya. Bahwa apa? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dia masih sholat, sementara sholat di mihrab itu ada malaikat berseru kepada dia, annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwa Allah itu apa? Memberikan berita gembira kepadamu dengan Yahya. Maksudnya itu anaknya nanti, ya. Saddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Nah, diceritakan nanti dia istimewa, ada sifat-sifatnya itu, termasuk dia nabi nanti. Ya. Maka kemudian Zakaria itu minta, ini senang dia, tapi dia minta tanda bahwa itu betul, bahwa bisikan atau seruan itu kan seruan gaib. Ya. Dia ingin minta minta bukti. Jadi dia berkata, jadi awalnya itu dia agak sangsi juga. Ya. Dia bertanya apa? Bagaimana ini saya bisa punya anak? Ya. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Bagaimana saya ini bisa punya anak ya sementara saya ini sudah berumur, sudah tua. Istri saya juga sudah berumur ya, tidak muda lagi maksudnya ya, sudah sangat tua. Meskipun di ayat itu tidak disebutkan berapa usia, tapi sudah tua lah ya. Secara biasanya lazimnya itu orang seumur gitu itu sudah tidak punya anak lagi. Istrinya juga sudah tua. Ya. Tapi kemudian disampaikan kepadanya ya bahwa itu mudah. Ya, kalau Allah mau kan mudah. Ya. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ya. Kalau Allah mau lakukan ya terserah. Allah bisa melakukan itu. Nah, lalu kemudian dia bilang Zakaria ini, qala rabbi ij'alli ayah. Ya, wahai Rabbku, berikan kepadaku tanda. Bahwa ini tanda yang betul. Nah, maka kemudian apa tanda yang Allah berikan? Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Kamu itu nanti 3 hari tidak bisa ngomong. Kecuali hanya memberikan isyarat. Akhirnya betul. Makanya ketika keluar dari mihrab itu dia mengajak kaumnya untuk bertasbih. Kan sebelumnya kan memang sudah sering mengajak kaumnya ini untuk. Nah, akhirnya nggak bisa. Akhirnya di sini ya fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Ya. Jadi akhirnya dia keluar itu dari mihrab itu hanya bisa kasih isyarat pada kaumnya. Ya, wallahu alam seperti apa bentuk isyaratnya. Yang jelas isi isyaratnya itu adalah untuk bertasbih. Ya. Makanya kadang kita kisah-kisah ini kan terpencar di banyak tempat.
Jadi untuk memahami ayat ini kadang kita harus lihat seperti apa sih fragmen yang ada di surah yang lain sehingga kita paham, oh ternyata wahyunya itu begini. Ya. Karena di surah Ali Imran itu juga tidak disebutkan sampai cerita ini, wah dia sampaikan kepada kaumnya itu begini-begini, tidak sampai cerita itu di situ. Adanya di tempat lain. Nah, baik ikhwafillah rahimakumullah, itu bentuk yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ya, wahyu itu juga bisa bermakna secara lugawi itu apa? Wa waswasatas syaitani wa tazyinahu syarra fi nafsil insan. Waswas yang berasal dari syaitan. Gimana dia memberikan tipu daya ya, menghiasi keburukan fi nafsil insan, pada diri manusia. Jadi dalam Al-Qur'an itu setan juga disebut memberi wahyu. Misalnya di sini di dalam suratul An'am, wa inna syayatina la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Sungguhnya setan-setan itu betul-betul memberikan wahyu kepada para wali mereka. Liyujadilukum, untuk bisa membantah kalian. Jadi setan itu juga membisikkan. Jadi kalau musuh-musuh Islam sekarang ini kadang-kadang kita heran, wah dari mana lagi ini tuduhan begini ini, ya, serangan mereka, opini mereka itu modelnya begini lagi, dari mana itu? Nah, itu setannya tidak tinggal diam. Karena kadang-kadang setan itu juga gemas ini melihat manusia ini musuh Islam tapi bodoh gitu kan, bodoh sekali kami ini. Begitu saya kok tidak bisa. Akhirnya setan itu turun tangan, kasih tahu, nah, gitu ya. Begini caranya. Sampaikan kepada aulianya, wali-wali setan. Jadi, itu juga Allah dalam Al-Quran menggunakan redaksi wahyu. Jadi setan pun memberikan wahyu. Atau di dalam surah yang lain, ya, di dalam surah apa ini, Al-An'am juga ya, surah yang sama tapi ayat yang lainnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh. Musuh berupa setan manusia dan juga setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Membisikkan wahyu, memberikan wahyu satu sama yang lain. Ya, zukhrufal qawli gurura, ya, dengan kalimat-kalimat, dengan ucapan-ucapan yang melenakan, ya, menyesatkan dan seterusnya. Jadi bisikan di antara mereka. Waswas syaitan itu juga disebut wahyu secara bahasa, ya. Secara bahasa. Dan memang ini sangat halus ya, wahyunya setan ini, hati-hati ya. Kalau ada orang zaman sekarang, saya dapat wahyu. Saya juga dapat wahyu katanya. Wahyu mana dulu? Ya, jangan wahyu dari setan ini ya. Ada orang kan begitu. Dapat wangsit, dapat wahyu katanya. Ternyata dari setan. Nah, itu harus waspada ya, bisikan setan itu dahsyat ya. Ketika di surah apa itu, surah An-Nas itu kan ada ungkapan ya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, atau kita berlindung min syarril waswasil khannas. Itu para ahli tafsir memberikan penjelasan. Itu waswas itu al-kalamul khafi, ucapan yang sangat samar ya. Saking samarnya itu ya, sampai Imam Al-Baghawi itu menyatakan yasilu mafhumuhu ilal qalbi min ghairi sima. Dia bisa masuk ya ke dalam hati tanpa didengarkan. Maksudnya begini, kalau kita itu berbisik kepada orang, agar pesan kita bisa sampai kepada orang yang kita bisik, sekecil apapun suara kita itu harus kedengaran sama dia. Paham maksudnya? Kalau kita berbisik kepada teman kita, agar informasinya itu bisa dia pahami, sekecil apapun suara kita itu minimal harus terdengar sama dia. Kalau tidak terdengar, informasi itu tidak akan sampai. Tapi yang namanya bisikan setan itu lebih dahsyat. Ya, tanpa perlu didengar oleh telinga, itu bisa masuk. Beda kan kalau kita berbisik kepada teman kita tadi kan. Sekecil apapun bisikan kita kepada teman, dia harus terdengar agar teman itu paham. Nah, bisikan setan itu tidak perlu terdengar. Saking dahsyatnya itu. Makanya kita perlu berlindung dari waswasnya syaitan. Nah, itu dalam bahasa Al-Quran disebut juga wahyu. Ya. Kemudian yang kelima, makna lugawi yang kelima,
wa ma yulqihillahu ila malaikatihi min amrin liyaf'aluh. Ya, apa yang Allah sampaikan kepada malaikatnya berupa perintah untuk mereka lakukan. Ya, misalnya ini di dalam suratul Anfal, ya, iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Ya, ketika Rabbmu mewahyukan kepada al-malaikah. Apa isi wahyunya? Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Itu disebut wahyu juga, ya, secara bahasa. Ya. Walughatul Qur'anil fasyiyah, kata atau bahasa Al-Quran yang populer, yang terkenal, itu menggunakan kata auha bil alif, ya, dengan kata alif. Jadi bukan dengan wahayahi, meskipun dalam bahasa Arab itu kata wahyu itu sebetulnya berasal dari kata wahayahi, ya. Tapi yang digunakan oleh Al-Quran itu bentuk namanya bentuk muta'addi, ya, dikasih tambahan, ya, menjadi auha, ya, dengan alif. Walam yasta'mil masdaraha, tidak menggunakan masdarnya, ya, tidak menggunakan masdar dari kata auha, ya. Wa inna ma jaa fihi masdarus sulasi, yang digunakan itu adalah masdar sulasi. Ya, ini kalau sudah belajar shorof baru mengerti, ya. Jadi kata wahyu, in huwa illa wahyu yuha. Jadi kata wahyu itu sebetulnya bentuk sulasi mujarrad. Sementara kata auha itu kan sulasi mazid. Ya. Ya, kalau tidak paham penjelasan itu belajar bahasa Arab, ya. Belajar shorof, ya. Wa wahyullahi ila anbiya'ihi qad arrafuhu syar'an. Nah, sementara wahyu Allah kepada para nabinya itu didefinisikan oleh mereka, oleh para ulama maksudnya, secara syar'i. Nah, ini secara istilah sekarang, ya. Kalau tadi secara bahasa, secara istilah bahwa bi annahu kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala nabiyyin min anbiya'ihi. Itu merupakan kalamullah ta'ala yang diturunkan kepada nabi, ya, pada nabi-nabinya. Itu secara terminologi. Wa huwa ta'rifun lahu bimakna, ya, bimakna ismil maf'uli ayil muha. Ini definisi ini berarti kata wahyu itu dimaknai sebagai isim maf'ul, ya, yaitu yang diwahyukan. Nah, kalau menggunakan masdarnya, wal wahyu bil ma'nal masdari, wahyu kalau dengan makna masdar, istilahan, secara istilah itu artinya apa? Huwa i'lamullahi ta'ala man yastafihi min ibadihi ma arada min hidayatin bi tariqatin khafiyatin sari'ah. Itu penyampaian, ya, penyampaian oleh Allah Ta'ala kepada orang yang dipilihnya di antara hamba-hambanya apa yang dikehendakinya berupa hidayah, ya, atau berupa petunjuk dengan cara yang khafiyah, ya, dengan cara yang samar, syariah, ya, dengan cara yang cepat. Jadi kalau memaknai wahyu itu secara istilah ada dua. Apakah kita maknai dalam bentuk masdarnya atau dalam bentuk isim maf'ulnya? Kalau isim maf'ul tadi berarti al-wahyu bimakna al-muha, yang diwahyukan. Maka didefinisikan sebagai apa? Kalamullah, yang diturunkan kepada nabi. Itu definisi kalau berdasarkan bentuk masdar yang dimaknai sebagai isim maf'ul. Tapi kalau wahyu itu dimaknai bentuk masdar sebagai masdar, berarti apa? Masdar itu apa? Apa masdar itu dalam bahasa Indonesia? Jeren, ya, jeren. Jeren itu begini, saya kasih contoh yang lalu itu, saya kasih ingat lagi. Misalnya saya berkata begini, hobi saya memancing, hobi saya membaca. Memancing dan membaca itu kata benda atau kata kerja? Sebetulnya kan aslinya kata kerja, tapi dalam kalimat itu kan dimaknai sebagai kata benda, ya dah? Nah, itu namanya jeren, itu namanya masdar. Jadi kalau al-wahyu itu dimaknai sebagai masdar, itu artinya apa? I'lam.
Ya, sebagai bentuk penyampaian informasi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dipilihnya. Ya, di kalangan hamba-hambanya berupa hidayah. Tadi dengan cara apa? Bitoriqatin khafiyah. Dengan cara yang samar, syariah. Samar ini maksudnya yang lain itu nggak tahu. Hanya yang bersangkutan, yang terpilih itu yang tahu. Syariah dan itu dengan cepat. Ya. Kemudian beliau menambahkan di sini definisi yang disebutkan oleh Muhammad Abduh, ya, wa arrafahu al-ustaz Muhammad Abduh fi Risalatit Tauhid, dalam kitabnya Risalatit Tauhid, bi annahu, bahwa wahyu itu irfanun yajiduhu syakhsu min nafsihi ma'al yaqini bi annahu min qibalillahi bi wasitatin aw bi ghairi wasitah. Itu merupakan irfan yang didapati oleh seseorang dalam dirinya disertai keyakinan bahwa itu berasal dari Allah, baik dengan perantaraan atau tanpa perantaraan. Wal awwalu bi sautin yatamassalu li sam'ihi aw bi ghairi saut. Ya, bentuk yang awal itu bisa dengan, artinya dengan, kalau dengan perantara itu perantaranya bisa suara yang sampai dia dengarkan, ya. Jadi sesuatu yang didengarkan oleh yang bersangkutan, atau tanpa suara dengan perantaran yang lain. Kemudian wa yufarriqu bainahu wa bainal ilham. Ya, beliau membedakan antara wahyu itu dengan ilham. Bi annal ilhama wijdanun tastaiqinuhu nafsu wa tansaqu ila ma yutlabu ala ghairi syu'urin minha min aina ata. Wijdan, ya, jadi ilham itu sebagai intuisi, ya, intuisi yang diyakini oleh seseorang, lalu dia mengikuti apa yang dituntut tanpa dia menyadari, ya, tanpa dia menyadari dari mana datangnya itu. Itu namanya intuisi. Dari mana datangnya. Tapi kalau wahyu itu tahu bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara intuisi dia tidak tahu dari mana datangnya. Wa huwa ashbahu bi wijdanil ju'i wal 'atashi wal hazni was surur. Itu serupa dengan intuisi orang kalau lapar, ya, haus, sedih, gembira. Nah, tiba-tiba ada dorongan dalam dirinya. Kalau lapar itu intuisi kita apa? Kalau lapar intuisinya apa? Nah, itu ada bisikan dalam diri kita, cari makan gitu lah. Itu namanya ilham. Ilham juga itu melekat secara naluriah pada kita. Dorongan. Goriza itu kan membentuk dorongan. Dorongan untuk apa? Ya untuk memenuhi itu. Makanya kalau lapar itu lihat makanan dengan kalau kenyang lihat makanan beda. Dorongannya beda. Sama-sama, makanannya sama-sama coto Makassar di depan. Tapi satunya dalam keadaan lapar, satunya dalam keadaan kenyang. Beda itu dorongannya. Karena satunya ada laparnya, satu tidak ada. Gitu. Atau di depan hanya nasi putih saja. Tapi sangat lapar, itu dorongannya beda. Dibandingkan dengan orang yang kenyang di depannya coto Makassar, beda. Bisa jadi lebih dahsyat dorongannya yang hanya nasi putih. Begitu, ya. Wa huwa ta'rifun lil wahyi bil ma'nal masdari, yaitu definisi wahyu dengan pemaknaan sebagai masdar, ya. Wa bidayatuhu wa in kanat wahyu masybuhu bi hadisi nafsi awil kashfi illa anna al farqa bainahu wa bainal ilham allazi jaa fi ajzi ta'rifiyan fi hadza, ya. Memang bisa samar, ya, definisi itu dengan bisikan jiwa, ya, atau firasat, ya, dan sebagainya. Hanya saja pembedaan antara wahyu dengan ilham yang disebutkan dalam definisi ringkas oleh Muhammad Abduh tadi itu bisa menafikan kesamaran itu, ya, maksudnya di wahyu tadi kan jelas ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau sifatnya ilham itu yang bersangkutan tidak tahu ini dari mana. Nah, itu, ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, itu definisi tentang wahyu, ya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Istilah tadi ada dua, ya. Ada istilah secara dengan pemaknaan dia sebagai isim maf'ul, ya, ada juga yang memaknai sebagai masdar. Jadi kalau di mana isim maf'ul itu berarti
sebagai objek. Wahyu itu berarti apa yang diwahyukan. Kalau dimaknai sebagai masdar berarti apa? Proses, berarti aktivitas penyampaiannya. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab, ya.